ke dalam bentuk script, ke dalam bentuk prototype, ya perlu kita desain dulu. Desain itu dari bentuknya, dari database-nya mungkin, dari terus nanti output mau seperti apa, terus nanti inputnya mau seperti apa, itu masuk desain. Nah, dokumen spesifikasinya terdiri dari ikhtisar naratif. Contoh desainnya ikhtisar naratif ini ya penjelasan ya, narasinya, contohnya seperti apa, terus ketika pengujian dan evaluasi kegunaannya seperti apa. Beberapa bentuk interaksi pengguna dan aplikasi, ya ini. Secara umum ada 5 ya. Secara umum ada 5 bentuk interaksi. Yang pertama adalah CLI, Common Language Interaction. Yang kedua, menu interaction. Yang ketiga adalah form interaction. Yang keempat adalah object-based interaction. Yang kelima adalah natural language. Lihat isinya apa aja. Yang pertama CLI. Nah, ini adalah contoh common language interaction ya. Kalau Bapak Ibu sering ya, kalau misalnya sudah pernah pakai Laravel gitu ya, atau pernah pakai Git, biasanya ya udah nggak asing nih kalau misalnya masih pakai CLI. Kalau misalnya Gitnya desktop, aplikasi sudah nggak pakai CLI. Tapi kalau misalnya masih pakai command line, ya kurang lebih seperti ini. Jadi CD ini untuk change directory. Jadi kalau misalnya mau pindah halaman gitu ya, atau kalau misalnya mau mengakses database MySQL dengan CLI ya, pakai command prompt ya. Terus yang berikutnya ada perintah lagi cp ya, copy file doc menjadi new file. Ini user interface-nya dalam bentuk CLI, Common Language Interaction. Yang berikutnya adalah menu interaction. Kiri bisa dilihat ada new tab, new window gitu ya. Kalau misalnya berbasis desktop juga biasanya ada. Di sini ada menu. Kalau misalnya teman-teman Bapak Ibu buka aplikasi juga, kalau di bisa dilihat di sebelah kiri ya. Itu ada menu. Ini contoh menu interaction. Jadi berinteraksi dengan menu. Di web sendiri kita bisa bikin menu ya, nanti kita coba menggunakan menu. Jadi kita akan menggunakan interaksinya menggunakan menu. Terus yang berikutnya adalah contoh form interaction. Jadi interaksi antara manusia atau user dengan komputer, interaksinya dengan menu, dengan form ya. Dengan form kita mengisi apa gitu ya, mengisi misalnya data diri kita ketika kita register atau misal login ya, itu ada menu, ada form di sana. Nah, kita isi username, email, nah itu sudah nggak asing ya. Nah, ini form interaction. Nah, form interaction ada feedback biasanya, apakah nanti formnya itu sudah terisi atau belum. Ketika sudah terisi, apakah formatnya betul atau belum ya. Atau ternyata ketika di submit datanya sudah ada gitu ya, nggak boleh redundant atau duplikat ya, itu feedback ya. Nah, berarti kita ada interaksi dengan formnya ya, kita masukkan datanya diproses, terus ada feedback apakah berhasil atau enggak. Nah, ini object based interaction, sama seperti yang menu tadi, tapi dia bentuknya nggak menu ya. Jadi dia berdasarkan objek nih, pojok atas nih, objek-objek. Ya, kalau misalnya Bapak Ibu gunain aplikasi juga ya, aplikasi mobile biasanya seperti Gojek, Grab ya, selain ada menu interaction, dia juga ada kotak-kotak gambar ya. Misalnya saya mau GoFood gitu ya, kan gambar tuh icon. Nah, itu juga contoh object based interaction. Biasanya ya menu tampilannya di bawah gitu ya, ada akun, ada beranda gitu ya, itu ada menu. Tapi kalau misal tampilannya icon biasanya dilakukan atau object based interaction. Jadi user interface-nya dalam bentuk objek atau icon ya. Nah, ini natural language interaction. Salah satu cabang riset dalam kecerdasan buatan mempelajari teknik untuk memungkinkan sistem menerima input dan menghasilkan output dalam bahasa konvensional. Metode interaksi ini disebut sebagai interaksi bahasa. Ini dapat diterapkan dengan input audio atau keyboard ya. Nah,
natural. Jadi kalau misalnya kita berikan inputan kayak Google, namanya Google Assistant ya, ya kita inputannya menggunakan audio, menggunakan suara. Nah, hello Google gitu ya, tolong carikan restoran terdekat. Berarti interaksinya dengan natural language, bahasa alami ya sehari-hari. Ini kurang lebih lebihnya seperti itu. Ini ada pernah sering kita dengar ya, UI versus UX design. Ini juga apa namanya, referensinya kurang lebih dari sini ya, dari interactiondesign.com. Tapi nanti Bapak Ibu bisa menyampaikan apa namanya, berdasarkan pengalaman Bapak Ibu. Kalau ada yang mau disampaikan silakan ya. Jadi kita sebagai materi pengayaan yang perlu disampaikan silakan. Jadi kurang lebih adalah UI lebih mementingkan tampilan permukaan dan keseluruhan nuansa desain. Jadi kalau UI itu ya tampilan aja. Kalau UX lebih mencakup kepada seluruh spektrum ya, experience namanya juga ya. Jadi pengalaman pengguna itu seperti apa ketika menggunakan, ketika dia mencari tombol cari itu gimana, terus ketika tombol cari ditekan apa yang dia rasakan, ketika tombol cari ditekan kok lama prosesnya, kok nggak ada feedback apa-apa ketika ditekan gitu ya. Nah itu juga masuk ke UX-nya. Jadi pengalaman pengguna terhadap aplikasi, terhadap web yang kita pakai itu seperti apa. Nah itu juga perlu di research ya, di riset juga, atau ketika sudah jadi perlu diminta feedbacknya dari para pengguna gimana kegunaan, terus juga pengalaman menggunakan website kita. Maka ketika Bapak Ibu mungkin pernah ketika masuk sebuah situs ya, terus ada mohon minta masukannya gitu ya, ada minta masukan mengenai website kita apakah mudah digunakan atau enggak. Nah, jika kita ingin agar pengguna menyukai perangkat lunak kita harus mendesainnya agar berperilaku seperti yang disukai orang. Jadi kalau mau disukai ya memang ya perilakunya kurang lebih ya orang tuh ketika menekan tombol apa gitu ya, feedbacknya seperti apa, terus juga munculnya seperti apa, itu harus harus dipahami juga. Nah kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Jadi kalau UX ini otak kiri ya, interaction design. Kalau misalnya untuk yang visualnya ini sebelah kanan, warna ada, terus juga lewatnya seperti apa. Terus kalau misalnya sebelah kiri adalah prototipe yang jadi gitu. Ada 7 kebiasaan, ini juga sumbernya dari sini Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya ternyata saya kok 8 kebiasaan atau saya cukup 3 juga sudah sukses gitu ya. Nah itu pengalaman orang mungkin beda-beda. Tapi ini berdasarkan riset dari sini, ya pahamnya bisnisnya gitu ya. Maksimal efektivitas, maksimalkan grafikalnya. Sekarang kan sudah eranya grafis ya. Kalau dulu mungkin aplikasi-aplikasi banyak hitam putih gitu ya. Karena memang dari sisi network gitu ya. Karena kalau hitam putih kan networknya juga tidak dibutuhkan kecepatan tinggi. Tapi saat ini kecepatannya ini sudah tinggi kan. Jadi penyedia provider dari internet itu sudah banyak sehingga grafis ini kita bisa mainkan. Terus yang ketiga adalah berpikir seperti seorang pengguna, ini pasti. Gunakan model atau prototipe dan model atau mockup ya. Jadi ketika kita mau menjelaskan ke klien gitu atau mau menjelaskan kepada pihak yang lain tentang aplikasi yang akan kita buat, ya kita jelaskan dulu nih mock-up-nya gitu ya. Atau kalau sudah jadi prototipe yang sedikit, gitu, ada interaksi di sana itu juga lebih baik. Tapi kalau misalnya nggak ada prototipe-nya ya mock-up-nya aja. Yang kelima, fokus pada penggunaan. 6, ya sediakan feedback. Ya, feedback itu berarti baik dari feedback dari klien ya, dari klien apakah desainnya itu sudah cocok gitu ya. Terus yang terakhir adalah dokumentasikan segalanya. Jadi dokumentasikan itu bisa digunakan kalau misalnya nanti
kita mau mengembangkan lagi gitu ya, ada yang mau diperbaiki atau ada yang mau buat baru atau ada kita mau serah terima ke orang, itu ada dokumentasinya dan mudah dipahami. Nah, ini beberapa komponen, ada tipografi, ini apa namanya, jenis huruf ya, warna, icon ini juga penting, banyak yang free ya, banyak yang free, atau kita mau misalnya mau bikin sendiri icon versi kita silakan. Terus ada grid itu kalau misalnya di website itu dibagi menjadi 12 grid, 12 kolom, sistem grid. Ada tombolnya ya, tombol, ini nggak harus semua ya, jadi tapi perlu dipahami juga. Ada label itu teks ya, teks yang memberikan informasi kepada objek yang lain. Terus ada table biasanya di awal-awal pembuatan website dulu layoutnya menggunakan table ya, kurang lebih seperti itu, menggunakan table maaf. Tapi ketika apa namanya, makin kesini, ketika sudah ada CSS ya, maka penggunaan table dihindari untuk layout. Jadi table biasanya digunakan untuk menampilkan data saja. Terus ada alert, tanda ya, warning, baik itu pesan berhasil, feedback dari aplikasi kepada pengguna. Yang berikutnya adalah form control, form template ya, kolom pencarian, search ya, search box. Terus ada navigasi, menu, ada headers ini biasanya ya nama websitenya, terus juga logo website. Ada footers ini biasanya di bawah ya, di bagian bawah dari sebuah website, biasanya diisi dengan copyright gitu ya, terus tahun berapa pembuatannya, atau mungkin alamatnya, atau mungkin nomor telepon dari perusahaan tersebut, dan lain-lain. Nah, ini untuk urutan komponen dialog. Jadi komponen dialog ini urutan di mana informasi ditampilkan pengguna dan diperoleh dari pengguna. Pedoman utama desain dalam dialog adalah konsistensi dalam urutan tindakan penekanan tombol dan terminologi. Jadi 3 langkah proses. Yang pertama adalah rancanglah urutan dialog. Jadi ketika misalnya tombol ini diklik, maka dia akan kemana gitu ya. Terus mendesain mock-up-nya, prototipe-nya. Yang ketiga adalah evaluasi kegunaannya. Jadi dievaluasi. Merancang urutan komponen dialog. Yang pertama tentukan urutannya, miliki pemahaman yang jelas tentang karakteristik pengguna, tugas, teknologi, dan lingkungan. Yang ketiga adalah membuat diagram dialog, metode formal untuk merancang dan mempresentasikan dialog manusia dan komputer menggunakan kotak dan garis. Terdiri dari kotak dengan 3 bagian, atas, tengah, dan bawah. Kurang lebih seperti ini. Jadi ketika kita mau merancang urutan komponen dialog, ada display A, display B, ini berbarengan muncul. Di sini ada display C, ini adalah apa namanya, pemilihan. Misalnya mau ke halaman apa ya. Terus ini iteration ini urutan apa namanya, pengulangan nih, pengulangan. Contoh rancangan urutan komponen dialog. Ini desktop juga bisa digunakan seperti ini. Untuk web apps juga bisa seperti ini. Yang pertama adalah login screen dulu. Jadi ketika seorang user masuk ke dalam halaman websitenya, dia harus login dulu. Maka ditampilkan adalah login. Yang kedua adalah ketika dia berhasil login, maka dia masuk ke menu utama. Ya, masuk ke menu utama. Di sini ada menu utamanya, ada
informasi customer, order status, informasi penjualan ya orang sales, terus juga laporan. Nah di customer ini juga ada banyak yang perlu di tombol-tombol yang akan nanti dilakukan itu pilih customer. Nah ini lalu ketika dipilih customernya, lalu informasi dari customer, lalu summary-nya, transaction, lifetime summary. Jadi summary seluruhnya. Lalu ini summary transaksi seluruhnya. Kurang lebih rancangan dialognya seperti ini. Nah, mendesain prototipe dan evaluasi penggunaannya ini biasanya opsional. Ini dapat dilakukan dengan tadi saya jelaskan di awal, bisa pakai paling mudah kertas dengan pensil ya, atau pulpen. Langsung dari situ tampilan apa, tetapi nanti ketika mau dipresentasikan kepada klien gitu ya, atau pihak lain yang berkepentingan dengan website atau aplikasi kita, ya harus dengan tampilan yang rapi, maka kita bisa menggunakan ini. Nah, ada pensil tadi sudah dijelaskan, ini banyak ya Bapak Ibu, nanti ketika ada waktu bisa dicoba ya, mana yang paling bagus, mana yang paling memenuhi ekspektasi Bapak Ibu. Kalau saya baru coba beberapa, ini pensil, terus juga balsamik, sama ini Figma nggak ada. Nah, kan Bapak Ibu coba nanti kalau ada waktu. Nah, itu contoh mockup desain dengan pensil. Ini download, ini saya yakin Bapak Ibu tadi sudah ya, mudah-mudahan sudah. Nanti akan saya praktekkan lagi. Kurang lebih seperti ini tampilannya. Kita sambil praktek. Ini sebelah kiri adalah tools-nya. Kita mau masukkan shape apa di sini. Ini adalah bidang gambarnya. Kita menyesuaikan ukurannya dengan website pada umumnya ya. Website pada umumnya nggak harus fix ya. Nah, ini contohnya nilai peserta pelatihan, nilai praktek, ini label ya. Ini garis biasanya. Ini garis, ini juga teks label. Ini menggunakan, ini biasanya kalau di HTML menggunakan heading, ya, menggunakan heading. Sini ada label, ini HR. Nanti kita akan coba praktek besok mungkin ya kalau untuk HTML. Terus di sini ada type input run-nya, bentuknya adalah teks ya. Kalau misalnya yang kita masukkan adalah hanya angka, besok kita akan coba menggunakan tipenya number. Kalau di HTML itu ada number. Kalau yang dimasukkan hanya berisi nilai angka gitu ya, maka kita isi dengan number. Ini number, ini number, dan ini number. Ini adalah submit. Tapi ini masih dalam proses perancangan. Jadi ditampilkan saja apa yang diinginkan. Nanti implementasinya dengan HTML dan CSS kita coba mungkin besok ya. Besok di live session besok kita akan coba mengimplementasikan mockup atau UI yang sudah kita rancang menjadi dalam bentuk website yang utuh ya. Website yang utuh, halamannya saja. Baik, kesimpulannya adalah UI adalah proses untuk membuat antarmuka dalam sebuah perangkat lunak. Langkah proses merancang kotak dialog adalah merancang urutan di dialog ya, mendesain prototipe dan evaluasi kegunaan. Sebelum melakukan implementasi, terlebih dahulu merancang prototipe mockup yang dapat dilakukan dengan beberapa perangkat lunak free dan open source, salah satunya adalah Pensil Pro. Baik, untuk slide yang pertama, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu, silakan. Atau ada yang mau di-share informasi? Pak. Ya, silakan. Pak mau nanya, boleh Pak ya? Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak, saya mau tanya yang komponen dialog Pak. Baik. Itu kan di komponen dialog kan ada dalam satu kotak tuh ada 3 bagian tuh Pak ya, dibagi 3. Ada yang penomoran di atas, keterangan di tengah, kemudian di bawah ada penomoran lagi tuh Pak. Baik. Nah ini kalau dilihat dari contohnya,
mungkin bisa dipahami nih yang pertama sama yang kedua nih Pak, berurutan. Nah, kemudian kalau yang ketiga, yang di bawah, itu waktu, uraian dari individual customer information, itu penomorannya itu gimana ya Pak bagusnya Pak? Misalnya dari 0,1 ke 1, kemudian 2,1,1 atau ini ada salah tulis atau penjelasannya seperti apa ini Pak ya, penomorannya? Yang bawah ya Pak ya? Ya, yang bawah yang uraian dari individual customer information tuh Pak. Mhm. Nah itu kan nomor 2. Nah di bawahnya kan jadi 2.1 tuh Pak. Mhm. Kalau penomoran atasnya. Kemudian di bawahnya lagi 2.1.1. Nah ini mudah-mudahan bisa dipahami. Tapi kalau yang penomoran di paling bawah nih Pak, kan dari 0,1 kemudian jadi 1, di bawahnya lagi jadi 2.1,1 nih kalau nggak salah. Itu bagusnya gimana ya Pak ya? Atau ada aturan khusus nih Pak penomorannya? Ini yang di halaman ini ya Pak ya? Halaman 23 Pak. Halaman 23 sebentar. Oke, Kan ini saya ada yang contoh tuh Pak. nom ya ini saya coba lihat, saya share screen ya Pak ya, sebentar. Iya. Iya. Ini ya Pak ya? Betul ya? Iya, betul Pak. Yang Kalau di mana Pak? Yang bagian mana nih? kalau dalam perancangan Pak, itu kan penomorannya kan tadi ada 3 nih Pak. Betul, Dalam satu kotak tuh ada pembagiannya ada 3 dalam satu kotak, ada yang atas, tengah, sama betul, bawah. betul. Nah, penomoran yang atas, lihat gambarnya mungkin bisa dipahami. Yang tengah itu penjelasan, nah penomoran yang bawah nih Pak, pertanyaannya itu, eee, mekanismenya seperti apa tuh Pak ya penomorannya? Yang select customer ya Pak ya? Eee, iya sell customer dan customer information. Kalau yang bawahnya kan udah berurutan lagi tuh Pak. Betul, betul, betul. Nah, kalau yang atasnya itu ada treatment khusus nggak ya? Kalau yang ini enggak sih Pak. Ya ini kan select customer ini adalah ketika dia memilih tombol individual customer information ya. Mhm. Nah nanti kan di situ dia select customer tuh Pak. Dia mau memilih customer yang mana gitu ya. Nah itu balik lagi di angka 1. Lalu di dalam customer itu nanti ada muncul lagi customer information Pak. Oh, iya. Ya. Nanti ada muncul customer information. Di dalam customer information itu ada yang summary-nya, ada transaksinya yang berdasarkan pemilihan, terus juga ada yang summary, lifetime summary, Pak. Gitu. Kalau penomorannya Pak nggak masalah ya Pak, penomoran yang di bawahnya itu Pak? Yang select customer, Pak. Nah, select customer kan bawahnya tuh 1. Baik, Nah, customer information 2.1,1 ya? ya. Karena kalau yang ini kan, yang bawah ini adalah dia dapat informasi dari sini, Pak. 0 lanjut ke 01 kan. 01 kalau ini sebentar, Pak. Atau typo ya Pak ya? Iya, Mis kayak sepertinya, Pak. Tapi nanti akan kita coba cari tahu, Pak. Oh ya, oke. Nah, kita coba cari tahu karena misal nanti akan saya coba cari tahu apakah ini typo atau enggak gitu ya. Ya, Karena kalau siap Pak. misalnya kita nanti kita lanjutkan dulu, nanti saya akan coba cari tahu karena kita masih terhubung di WA, nanti kita akan share di sana, Pak. Oke, siap Pak. Gitu Makasih ya, Pak Pak. ya. Baik, sama-sama, Pak. Saya boleh lanjutkan, Pak? Ya, silakan Pak. Oke, terima kasih. Oke, baik kita lanjutkan ya Bapak Ibu ya. Terima kasih Pak Cedrico ya tadi informasinya. Nanti kita akan coba cari tahu apakah itu typo ya, harusnya sih enggak ya. Harusnya enggak. Tapi nanti akan kita coba cari tahu, nanti kita akan bahas sama-sama. Oke, baik terima kasih. Saya lanjutkan ke yang berikutnya ya. Yang berikutnya ini eksepsinya adalah JavaScript untuk behavior-nya, CSS untuk presentationalnya ya.
untuk menampilkan, kalau untuk HTML-nya adalah structure. Jadi HTML-nya itu untuk kerangkanya ya, kurang lebih seperti itu, ada kerangkanya. Lalu CSS-nya itu membuat kerangkanya itu lebih tampilannya lebih menarik. Sedangkan kalau JavaScript itu membuat website kita lebih interaktif, ya. Lebih interaktif. Misalnya mau memunculkan dialog gitu ya, atau memunculkan pop-up gitu ya. Nah, itu bisa menggunakan JavaScript. Tapi kalau misalnya HTML aja itu seperti framework-nya aja, seperti rak-raknya ya. Tapi tanpa HTML pun nggak bisa, CSS nggak bisa ditaruhnya di mana, nggak bisa, termasuk JavaScript. Jadi ini perlu kita pelajari nanti. Kayak ini kurang lebih seperti itu persepsinya. Ini ringkasan mata pelatihannya adalah unitnya adalah mengimplementasikan user interface. Kode unitnya ini ya masih sama dengan yang tadi. Ini untuk memfasilitasi pembentukan kompetensi dalam membuat rancangan antarmuka program. Nah, tujuannya adalah ini mampu membuat rancangan antarmuka program. Agendanya yang pertama adalah menerapkan menu program sesuai dengan rancangan program. Yang kedua adalah mengatur penempatan user interface dialog secara sekuensial ya, secara berurutan. Yang ketiga adalah menyesuaikan aktif pasif komponen user interface dialog disesuaikan dengan urutan alur prosesnya. Yang keempat adalah menentukan bentuk style ya, bentuk style dari komponen user interface. Yang kelima, menerapkan simulasi menjadi suatu proses yang sesungguhnya. Ini implementasi rancangan user interface. Implementasinya kurang lebih seperti ini. Implementasi rancangan UI dapat menggunakan text editor atau software UI builder. Jadi bisa kita pakai text editor. Berarti kita mengetik dari scratch, dari nol. Atau kita sudah ada template juga bisa kita gunakan, atau menggunakan software UI builder ya. UI builder berarti kita tinggal drag and drop. Dalam mengimplementasikan menggunakan text editor, maka rancangan akan diubah dalam bentuk format HTML, CSS, dan JavaScript. Ada juga yang ketika diimplementasikan nanti hasilnya memang seperti ini. Jadi keluaran dari software UI builder pun nanti pasti hasilnya adalah bentuk HTML, ada CSS, ada JavaScript-nya. Ya, jadi hasilnya adalah bentuknya seperti ini. Tapi kalau misalnya kita menginginkan tampilan custom di luar fitur yang disediakan ya dari software ini, ya berarti kita juga harus tetap menguasai ini HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, jika menggunakan UI Builder, maka hanya perlu menerapkan teknik drag and drop ya, klik, drop. Kalau dulu ada namanya Dreamweaver, kalau pakai Dreamweaver itu mudah, tinggal drag and drop, masukkan tombol, masukkan table. Nah, namun terdapat beberapa software yang menyediakan teknik drag and drop sekaligus source code editor. Jadi ada juga beberapa software yang kita bisa drag and drop, lalu ketika ingin di custom sesuai dengan rancangan kita, maka kita menggunakan ini. Kita tetap harus pakai HTML dan CSS. Nah, untuk live session saya nggak akan bahas ini ya, software UI buildernya. Nanti kita akan coba ini ya, HTML, CSS, kalau memungkinkan menggunakan JavaScript sedikit. Baik, kita lanjut. Nah, ini beberapa perangkat lunak untuk implementasinya adalah ada Adobe, Dreamweaver, komersial ya, berarti berbayar. Terus ada Pingendo, Silex.me, Google Web Designer, ini free, GrabDrop, ini juga ada yang free, ada juga yang bayar ya, dan lain-lain. Selanjutnya adalah menu program sesuai dengan rancangan program yang diterapkan. Programnya adalah kurang lebih seperti ini. Menu program adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman atau elemen tertentu di sebuah website.
Pastikan menu yang telah dirancang telah sesuai dengan struktur hierarki navigasi program yang akan dibuat. Seluruh link halaman yang ingin disajikan pada pengguna telah tertuang dalam menu program. Jadi kita buat beberapa halaman, terus halaman itu kita berharap bisa diakses oleh user kita. Lalu bagaimana mengaksesnya? Maka kita harus siapkan linknya. Ya, linknya kita rancang apakah dari tampilan halaman utama atau halaman itu harus diakses dari halaman yang lain. Ya, itu kita harus sudah tentukan. Kalau misalnya halaman-halaman tersebut bisa diakses dari halaman utama, maka kita tampilkan atau kita buat di menu utama. Konsistensi tampilan menu program pada setiap halaman dibutuhkan untuk memudahkan pengguna. Ya. Jadi konsistensi itu maksudnya di satu halaman menunya ada di atas gitu ya, ada di atas gitu. Terus ketika masuk halaman berikutnya menunya pindah ke bawah. Nah, terus masuk pindah halaman lagi menunya pindah ke kanan gitu ya. Itu kan nggak konsisten. Nah, bagaimana pengalaman pengguna itu kita bisa berkaca ke diri kita sendiri aja. Ketika kita masuk website, kita lagi klik di atas mau masuk ke halaman misalnya daftar gitu ya, klik tiba-tiba di atas nggak ada, menunya hilang. Kita cari lagi, ada di bawah. Nah, itu kita harapkannya adalah konsisten ya, nggak pindah-pindah, seandainya pindah pun masih nggak terlalu ekstrim ya, nggak sering gitu ya, tapi harapannya nggak pindah. Nah, pada rancangan UI sebelumnya masih berwarna hitam putih sehingga antara menu belum terlihat. Berikut beberapa tips untuk implementasi rancangan UI. Nah, ini apa namanya, dari webnya BPPTK, menu program yang baik ya. Ini terlihat lebih jelas dari bagian web yang lain, dilihat memberikan posisi halaman yang diakses. Jadi paling atas menunya, terus warnanya itu putih ya, backgroundnya hitam jadi bisa terlihat. Terus ketika dia ada di halaman tertentu, maka warnanya juga beda. Misalnya kalau dia lagi di pelatihan gitu. Atau kalau misalnya warnanya nggak beda pun ada keterangan di sana, misalnya pakai H1, H2 gitu ya di sini tentang halaman yang sedang dituju. Seperti itu ya. Nah, ini antara text link dan teks biasa. Menu program yang baik. Jadi kalau misalnya ini perbedaan antara text link dan teks biasa. Jadi di sini ada link ya. Tapi sebenarnya ketika perlu diberikan bedanya adalah ketika mouse-nya tuh di hover. Jadi kalau di website itu ada istilah hover ya. Jadi hover itu adalah ketika mouse-nya tuh ada di teks tersebut. Jadi kalau misalnya memang itu adalah link atau menu untuk pindah halaman atau masuk ke fitur yang lain, maka ketika mouse-nya itu di atas linknya gitu ya, maka bisa warnanya berubah jadi beda, bisa ukurannya jadi lebih beda gitu ya, atau ada garis bawahnya, itu juga harus dipikirkan juga. Karena kalau misalnya tidak ada interaksi ketika mouse hover gitu ya, mouse-nya di atas teksnya dan nggak ada interaksi apa-apa, maka nanti usernya ngiranya ini bukan link, dianggap biasa, dianggap teks biasa, jadi nggak akan diklik ya. Atau minimal ada kursornya tuh berubah jadi tangan gitu ya, yang tadinya tanda panah ketika di atas teks jadi tangan gitu, jadi tangan ini berarti kan link. Terus yang berikutnya adalah label pada menu sesuai dengan halaman yang dituju. Ya, jadi jangan nipu. Jadi ketika tulisannya jadwal, pas diklik masuk ke pelatihan gitu, atau ketika diklik masuk ke profil kan, berarti usernya salah kan, jadi tertipu. Oh, saya mau daftar pelatihan kok malah masuk ke fasilitas atau ke profil gitu ya. Jadi ini harus dipahami juga. Jadi ketika label pada menu sesuai dengan halaman yang dituju. Nah, ini menu program yang baik ya. Ini acuannya umumnya seperti ini. Jadi kalau misal lebih dari 3 ya,
ya, bisa dipahami juga, harus bisa sepenuhnya melayani pengguna hanya dengan 3 kali klik saja. Jadi kalau misalnya lebih dari 3 ya sebenarnya semakin banyak tuh user juga semakin nggak nyaman ya. Misalnya dia pengen mengakses apa, dia klik, terus klik lagi ke sini, klik lagi ke sini, terus ada klik lagi ya. Seandainya 4 pun nggak masalah, tapi harapannya adalah semakin sedikit ya, itu semakin baik ya. Semakin baik. Memang nggak ada acuan ya, tetapi biasanya kita berkaca pada diri sendiri. Kalau misalnya kita untuk mengakses satu halaman, kita harus banyak birokrasi ya, banyak link yang harus kita lalui, yaitu agak nyaman. Penempatan user interface dialog diatur secara sekuensial. User interface dialog diatur secara sekuensial. Pertama, UI dialog secara sekuensial berfungsi untuk menjelaskan urutan akses komponen dari UI atau alur proses website. Misalnya dialog untuk autentifikasi akun dengan urutan sebagai berikut. Yang pertama, membuka halaman login. Terus memasukkan username dan password. Ketika datanya benar, maka akan ditampilkan halaman beranda. Tapi ketika salah, maka akan ditampilkan alert gitu ya, username atau password Anda salah. Lalu kembali ke halaman login website dan seterusnya. Ini urutan ya. Jadi nggak mungkin dari buka halaman login tiba-tiba muncul ke sini data benar gitu ya, nggak mungkin. Itu dari nomor 1 langsung ke 4, nggak mungkin. Jadi urutannya kurang lebih seperti ini. Atau kalau misalnya nanti buka login, ada pertanyaan dulu nih, apakah Anda sudah terdaftar atau belum? Kalau misalnya belum terdaftar ya diarahkan ke sign up atau register. Tapi kalau misalnya sudah terdaftar diarahkan ke menu login. Jadi di menu login ini kalau dia belum terdaftar ada link ke register atau sign up. Seperti itu. Setting aktif pasif komponen user interface dialog disesuaikan dengan urutan alur proses. Kita lihat. Setting aktif pasif digunakan untuk mengaktifkan fungsi tertentu dari dialog ketika ada aksi dari pengguna. Ya. Contohnya, jadi aktif pasif itu adalah kalau kita bikin form, ya, misalnya formnya nama kota gitu ya. Nama kota ini akan terisi datanya ketika nama provinsinya diisi gitu ya. Nah, berarti harusnya nama kotanya di setting pasif dulu kan. Jadi ketika provinsi diisi, misalnya dipilih provinsi apa gitu ya, provinsi Jawa Timur. Klik, maka nama kota di bawahnya, combo box-nya akan menyesuaikan dengan provinsi yang dipilih. Jadi setting aktif pasif ini juga digunakan ya sesuai urutan. Jadi kalau misalnya memang ada beberapa inputan yang perlu diisi, kalau inputan lain terisi maka kita setting aktif pasif. Contohnya nih, ngisi nama dan kontak pemesan, formulir pemesanan tiket pesawat pada sebuah website. Yang pertama, mengisi nama dan kontak pemesan. Yang kedua, mengisi nick, nama, dan kontak penumpang. Ketiga, jika data penumpang atau pemesan ada yang belum terisi, maka button kirim tidak aktif ya. Jadi kalau misalnya memang ini belum diisi, maka button kirim tidak aktif. Tapi kalau di HTML5 ya, kalau HTML5 itu ada atribut required. Jadi kalau misalnya memang data tersebut belum diisi, maka ketika disubmit nggak bisa gitu ya. Karena memang inputannya itu perlu diisi, karena diberikan atribut required. Tapi kalau misalnya mau lebih bagus lagi ya seperti itu. Jadi kalau belum diisi, tombolnya tuh nggak aktif tuh, pasif. Ya, tombolnya nggak aktif atau pasif. Jadi kalau misalnya belum diisi ya tombolnya. Lalu bagaimana bisa seperti itu? Kalau di web sendiri, kita bisa menggunakan JavaScript. Ya, jadi bisa men-setting
bagaimana tombol itu pasif atau nggak bisa diklik kalau misalnya ada data-data yang belum dilengkapi. Nah, tetapi jika data pemesan dan penumpang telah terisi, maka button kirim diaktifkan, baru aktif. Nah, bentuk style dari komponen user interface ditentukan. Ini style ini berarti tampilan ya, tampilan. Dan bagaimana mengisi kekosongan yang HTML itu terbatas gitu ya. Ya kita pakai namanya CSS, nanti kita coba bahas sedikit. Kita pakai CSS. Kalau di website ya, karena memang programnya adalah junior web developer, jadi selalu saya sangkutkan dengan website. Jadi kalau misalnya di HTML tuh seperti memberikan warna gitu ya, warna, terus juga menghilangkan satu buah atribut bawaan gitu ya. Nah itu kita bisa menggunakan CSS. Nah setiap website sebaiknya memiliki warna dasar yang menggambarkan identitas dari brandnya. Jadi kalau brandnya misalnya mayoritas warna biru gitu ya, maka secara desain ya kita manfaatkan warna biru dan konsisten dari satu halaman ke halaman yang lain itu konsisten. Nah ini nggak ada yang pasti ya, tapi umumnya 60 30 10. Ya, ini ada warna dasar, terus 30% sekunder, dan 10% sebagai pelengkap yang memang nggak banyak-banyak ya, 3 warna gitu ya. Namun kalau misalnya brand kita belum memiliki warna identitas, maka disesuaikan dengan bidang brand tersebut ya. Ini contoh aja ya, Bapak Ibu, ini sebagai contoh aja. Misalnya bidang teknologi identik dengan warna biru, makanan identik dengan warna merah atau kuning dan sebagainya. Biasanya kalau misalnya produknya adalah produk anak-anak gitu ya, itu lebih kepada warna-warna yang ceria gitu ya, warna-warna yang hidup, umumnya seperti itu. Tapi saya nggak bisa menjelaskan secara perpaduan perbandingan antar warna karena memang secara desain saya bukan bidang. Nah, terus yang berikutnya adalah penggunaan font. Nah, ini tadi sudah saya jelaskan, penggunaan font dalam website tidak boleh terdiri dari lebih dari 3 jenis font. Nah, bahkan 3 juga terbilang kebanyakan. Jadi fontnya nggak banyak-banyak. Komposisi font yang baik adalah menggunakan 2 jenis font, yaitu satu font untuk judul atau tulisan besar di website dan satu font lain untuk konten. Kedua font tersebut juga sebaiknya tidak satu jenis, misalnya satu jenis font serif dan satu jenis font serif. Oke, baik. Lanjut ya. Yang berikutnya adalah untuk mengimplementasikan rancangan yang telah kita buat tadi menjadi sebuah tampilan web sesungguhnya dapat dilakukan dengan beberapa cara, yaitu menulis script kode langsung pada text editor. Yang kedua adalah menggunakan aplikasi pembuatan web dengan fitur drag and drop. Untuk cara pertama, pengetahuan tentang skrip pemrograman web mutlak diperlukan, sedangkan cara yang kedua tidak terlalu dibutuhkan terkecuali jika tampilannya akan kita custom di luar fitur yang disediakan oleh aplikasi tersebut. Contoh aplikasi yang dapat digunakan untuk cara kedua secara online adalah grab.com. Nah, untuk cara pertama, bahasa yang perlu dikuasainya adalah HTML, CSS, dan JavaScript. Nah, kesimpulan adalah menu program adalah bagian dari website yang berisi link-link utama yang mengarah pada halaman atau elemen tertentu di sebuah website. Implementasi rancangan UI pada website dikelola menggunakan kode program HTML dan CSS serta JavaScript
Grab Drop adalah aplikasi yang menggunakan implementasi perancangan UI dengan teknik drag and drop dan source code editor. Baik, ini kurang lebih bacaan referensinya. Oke, untuk slide yang berikutnya sudah selesai, Bapak Ibu. Mungkin ada yang mau disampaikan atau ada yang mau ditanyakan. Silakan sebelum kita coba praktek ke pensil ya, ke pensil. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba merancang ya, merancang satu buah. Kita akan coba buka pensil ya. Bapak Ibu silakan kalau misalnya mau sambil dipraktekkan juga. Saya share screen lagi untuk pensil. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah ya. Baik, tampilan kurang lebih seperti ini setelah diinstal ya. Yang pertama kita create new dokumen dulu. Silakan kalau misalnya Bapak Ibu mau sambil dipraktekkan juga, nanti mungkin bisa ada yang mau ditanyakan, silakan. Create dokumen ya. Yang pertama misalnya kita halaman beranda ya. Ini width-nya 1028. Saya nggak ubah. Misalnya 600. Colornya putih aja. Kurang lebih seperti ini. Nah, untuk halaman ya, halaman utama. Terus di sini ada banyak pilihan ya, ada common shapes, ada basic web element, ada desktop, GTK widgets, desktop, Windows ya. Ini banyak pilihannya. Coba ke basic element. Di sini ada pen ya. Ada HTML text. Ada link ya, ada link. Terus ada heading 1 ya. Nanti ini di HTML juga Bapak Ibu saya yakin sudah tahu ya. Terus ada heading 2. Ada heading 3. Nah, sampai 6 ya. Sampai 6 terus ada breadcrumb. Breadcrumb ini biasanya urutan ya, urutan dari mana kita mengklik terus juga udah sampai mana. Biasanya itu satu apa namanya? Satu grup ya, satu grup. Oke, kita akan coba pakai pen, geser ya. Ini bisa ditentukan. Ini ukurannya berapa? Ya, ukuran bisa lihat di sini. Ukurannya 200 kali 185, kita coba. Ini kita mau bikin jadi heading ya. Nah, kita bikin coba jadi heading. Terus kita berikan apa namanya? A1 ya. Nah, di sini website
ya gitu ya. Oke, mockup aja. Terus yang berikutnya kita bisa berikan pen lagi ya untuk menu ya. Oh, dulu. Dan di sini navigasi menunya. Lalu kita bisa tambahkan hyperlink di sini. Bisa tambahkan di sini misalnya tanda. Terus ini misalnya fasilitas. Sini buku tamu ya. Oke, selanjutnya untuk yang sebelah kanan ya. Ini website pada umumnya ya, kalau misalnya Bapak Ibu apa namanya, saya mau lebih tampilannya lebih kekinian gitu istilah kata. Ini saya kasih contoh untuk yang sederhana. Saya besarkan sedikit. Misalnya di sini mau diisi dengan terus kita misalnya tambahkan gambar ya, misalnya gambar kita gitu ya. Terus misalnya ini halaman beranda, kita tambahkan satu misalnya dua di sini. Di bawahnya kita bisa berikan HTML text. Ada pilihan banyak di sini. Kalau kita mau pakai lorem ipsum, kita mau ke bawah dengan menekan shift enter, shift enter, shift enter. Oke. Oke. Terus yang bawahnya kita bisa tambahkan pen lagi untuk bisa ditambahkan apa namanya copyright biasanya gitu ya. Oke, pen paragraf atau kita coba pakai ini aja.
sampai 2002. Ya, jadi satu nih ya. Jadi satu halaman. Bagaimana kalau misalnya kita mau bikin 3 halaman? Saya save dulu. Selanjutnya adalah kita coba bikin ke halaman berikutnya ya. Halaman berikutnya. Duplikat. Ini saya ubah. Fasilitas. Coba bisa jadi fasilitas. Misalnya kita mau ganti bisa bikin kotak-kotak ya. Saya mau menampilkan fasilitas. Nah, ini masih fasilitasnya. Jadi halaman website kita ada fasilitasnya apa aja ditampilkan ya. Terus yang terakhir adalah buku tamu. Kita coba buku tamu. Jangan lupa duplikat dulu. Save dulu. Cut. Kamu itu bisa berikan sini. Kita tambahkan command set. Misalnya email. Misalnya apa? Pesan atau komentar ya.
Lalu di sini ada tombol kita pakai. Udah jadi 3 tampilan ya. 3 tampilan. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silakan. Jadi yang pertama adalah beranda. Ini tampilan paling sederhana ya. Sebuah website mockupnya. Terus ada fasilitas. Terus ada buku tamu. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Kalau ada, kita coba ekspor ya, Bapak Ibu. Tapi sebelumnya kita coba berikan link dulu. Kita berikan link ini ke beranda ya. Ini beranda. Kalau saya klik sini, linknya adalah ke halaman fasilitas. Kalau linknya saya ke halaman buku tamu. Kalau di fasilitas, linknya adalah ke beranda sama ke buku tamu. Kalau di buku tamu, linknya adalah ke halaman beranda, linknya adalah ke halaman fasilitas. Coba ya, kita ekspor dalam bentuk single web. Ada 2 pilihan, ada clickable prototype HTML sama default. Kita coba yang ini ya. Kita lihat sebentar, kita tampilkan. Saya tampilkan ya. Terlihat Bapak Ibu, jadi ketika sudah disimpan ke dalam bentuk halaman web ya, diekspor ke dalam halaman web, maka tampilannya kurang lebih seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik ke fasilitas, maka jadi fasilitas, buku tamu, jadi buku tamu ya, ke fasilitas, kembali fasilitas, atau ke beranda, ke beranda. Atau kalau misalnya tampilan mau di save as, ini tadi ada pilihan. Yang pertama, default HTML, saya ekspor. Lihat hasilnya.
Pak kalau mau ekspor gimana ya? Oh, kalau mau ekspor ya baik. Ini pilihannya ke sini. Kelihatan Pak? Pensil saya masih kelihatan nggak aplikasinya? Sekarang di browser, Pak. Oh, sekarang di browser, baik. Terima kasih. Saya coba ke pensil. Sudah terlihat? Bapak Ibu? Sudah, Ya, Pak. Pak. Sudah ya. Ini pojok kiri, ya. Pojok kiri. Lalu ada pilihan ekspor. Ada berapa halaman kita di sana? Ada 3. Checklist semua. Checklist semua, lalu pilih kita mau ekspornya kemana. Kalau mau ke dalam bentuk web, tampilannya gini, single web page. Lalu ada 2 pilihan. Ada default HTML template. Kalau seperti ini, nanti tampilannya di satu halaman. Cuma nanti dia dipisahkan, apa namanya, ada di baris baru gitu ya. Kalau yang clickable, nanti ketika diekspor, nanti tampilannya seperti ini. Yang tadi, ya, tampilan website tadi. Cukup ya? Atau ada lagi yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Silakan. Karena nanti tugasnya berkaitan dengan pembuatan mockup ya. Jadi hari ini nanti akan saya berikan tugas ya. Karena di jadwal itu Bapak Ibu belajar B-Learning itu dari jam 3.15 sampai jam 16.30. Kalau kurang lebih ya 16.15. Nah, harapan saya nanti saya berikan tugas sedikit aja ya berkaitan dengan pembuatan mockup ya. Bisa menggunakan pensil ini ya, atau kalau Pak saya biasa menggunakan Balsamic gitu ya, atau biasa menggunakan Figma ya, silakan saja ya. Nanti kirim ke saya lewat email, nanti akan saya jelaskan tugasnya. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau coba sekarang silakan sambil dicoba, contohnya aja gitu ya, terus nanti sambil dicoba diekspor hasilnya seperti apa. Kalau ada kendala silakan sampaikan ke saya berikan waktu ya. Silakan Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan, prosesnya seperti apa silakan. Tapi kalau misalnya nggak ada pertanyaan, untuk yang mockup menggunakan pensil itu ada linknya ya, videonya itu juga dari BPTIK. Itu silakan dilihat gitu ya cara penggunaannya. Sekarang saya akan coba menggunakan Figma ya, menggunakan Figma. Tapi kalau misalnya Bapak Ibu mau fokus di sini dulu, terus mau dicoba, terus ada yang mau ditanyakan, silakan saja. Nanti saya bantu. Tapi kalau misalnya ini sudah cukup jelas, kita coba dengan aplikasi lain untuk mockup-nya. Ya sehingga nanti ketika Bapak Ibu mau menggunakan mau merancang gitu ya, banyak pilihan gitu. Jadi misalnya saya sudah biasa pakai aplikasi A, tapi ini kayaknya bisa dicoba gitu ya. Silakan saja karena memang saya yakin para pesertanya ini sudah sebenarnya untuk 6 unit ini sudah kompeten ya, tinggal mungkin ada sudut pandang yang lain atau aplikasi-aplikasi yang memang sebenarnya Bapak Ibu ini belum pernah pakai gitu ya. Baik, silakan kalau ada yang mau ditanyakan, saya beri waktu mungkin sekitar 3-5 menit. Kalau nggak ada saya coba masuk ke dalam saya presentasikan penggunaan Figma-nya. Kalau diekspor cara yang pertama nanti ini ya, kalau misalnya template ada, tapi dalam satu halaman yang sama, cuma bedanya adalah
dia sebenarnya satu halaman. Cuma di linknya dengan menggunakan ID biasanya seperti ini. Jadi kalau misalnya kita klik, dia pindah, tapi sebenarnya nggak pindah, cuma geser aja dari atas ke bawah dan seterusnya. Baik, kalau nggak ada pertanyaan, saya coba ke Figma, Bapak Ibu, ya mudah-mudahan nanti kita coba tingkat kesulitannya di mana. Masih terlihat tampilan website saya, Google Chrome-nya, Bapak Ibu? Masih, Pak. Masih ya. Kita coba ke Figma. Nah, ini Figma, Bapak Ibu. Ya. Ini harus daftar dulu nanti ya. Ya harus daftar dulu. Nanti setelah daftar, login gitu ya. Dan ini nanti ketika login tampilannya kurang lebih seperti ini. Ada draft, di sini ada new design file, terus ada new FigJam file. Ini kalau nggak salah ini untuk kalau misalnya mau berkolaborasi dengan beberapa orang, ini pakai yang ini. Tapi kalau misalnya mau buat dari file yang baru, bisa ini. Kita coba. Karena ini online, jadi harus terhubung ke internet. Kalau pensil tadi ketika sudah di-download, itu nggak perlu terhubung ke internet karena sudah aplikasi ya. Coba di sini namanya masuk ke page 1, lalu tambahkan frame. Frame-nya kita mau pakai yang mana? Desktop kah atau ya. Ada ukuran di sini. Ya. Kita presentation ya. Presentation. Ukuran yang ini ya, 1024 768. Oke. Ini. Lalu yang berikutnya adalah ini bentuknya seperti ini. Bisa juga kalau misalnya di website itu kan sistemnya grid ya. Jadi kalau misalnya saya pengen pakai mau membagi halaman websitenya tuh beberapa bagian gitu ya. Umumnya kalau misalnya terbiasa pakai Bootstrap ya dibagi menjadi 12 grid, atau kalau misalnya mau pakai CSS murni juga ya biasanya pakai 12 grid. Kenapa? Karena memang ketika kita mau membagi kolom websitenya itu mudah ya, karena kalau misalnya 12 itu dibagi 2 bisa, dibagi 1 bisa, dibagi 4 bisa, dibagi 3 bisa, dibagi 6 bisa. Kita coba yang tampilan tadi di pensil, tapi saya mau tampilkan gridnya dulu. Kolom 15. Oke, ukurannya misalnya 60. Bukannya ini jarak antara satu kolom dengan kolom yang lain. Ini hanya garis bantu ya Bapak Ibu. Ini cuma garis bantu, jadi nggak akan tampil di websitenya. Terus kita pakai rectangle. Di sini kita bisa pilih desainnya mau warna apa gitu ya. Fill mau warna apa. Ini kalau misalnya gridnya dihilangin, gridnya saya hilangin di slide sini. Nah ini tampilan kayak gini. Ini karena ada gridnya aja. Oke, terus berikutnya adalah teks. Ini saya beri
besar. Terus kotak baru bisa di-copy dari yang pertama lalu dipaste. Ya. Ini. Lalu kita tambahkan teks di sini ya. Ukurannya kecil saja. Tadi apa? Beranda. Ctrl C, Ctrl V. Fasilitas. Terus kita kotak lagi. Misalnya kita mau ambil 4 bagian atau 4 kolom dari 4 kolom terlalu besar ya. 3. Terus kita teks di sini. Oke. Terus kita tekan teks lagi. Copy aja ya, biar cepat. Terus di sini juga ada kotak ya. Tadi profil. Foto nanti. Terus tinggal untuk putar ya. Copy dari sini. Ini urutan layernya. Rectangle-nya ada paling bawah. Ini paling atas ya. Nah, kita bisa, kalau saya ke bawahin, maka dia sembunyi di bawah, di belakangnya, maka utamanya paling atas. Oke, sudah. Ya. Untuk halaman pertama. Slide pertama. Oke, ini saya ganti namanya. Nah, ini di sini kita akan coba di-copy ya. Di-copy halaman beranda terus jadi fasilitas. Kita coba di sini jadi frame-nya frame-nya kita copy. Paste.
halaman fasilitas. Terus Ctrl C, Ctrl V, halaman utama. Ya. Nah, ini posisinya seperti apa? Posisinya seperti ini. Jadi kalau kita bikin 3 frame, dia tampilan kurang lebih seperti ini. Ya. Ini halaman beranda, untuk tamu, fasilitas. Kita coba geser. Oke, sekarang kita coba dari halaman beranda ini ke halaman fasilitas ya. Coba di sini, beranda mau ke fasilitas, ini saya ubah dulu, biar nggak bingung. Halaman fasilitas, coba jadi fasilitas ya, fasilitas. Saya hapus. Saya tambahkan kotak lagi sama seperti tadi. Biar sesuai, kalau mau disamain grid mau apa. Terus yang berikutnya adalah halaman tamu. Kita coba. Coba. Terus email, pesan atau komentar. Ya, pesan atau komentar, kita berikan kotak ya, field. Seperti saja. Struknya untuk border ya, struk atau border. Oke. Copy paste. Copy paste. Oke. Terus untuk tombol ya. Tambahkan warna biru. Kiri. Di warna putih.
Sudah selesai ya. Jadi tiga halaman dengan menggunakan Figma kurang lebih seperti ini. Lalu bagaimana kalau misalnya kita mau berikan interaksi, kita mau berikan link gitu ya. Kita coba ya. Kita coba dari sini, dari fasilitas mau ke halaman fasilitas. Bapak Ibu masih mengikuti? Masih Masih, Pak. Pak. Makasih Pak. Baik. Baik. Fasilitas, kita mau pergi ke halaman fasilitas. Ini ada namanya prototype ya. Lalu ada interaction. Nah, di sini ada klik. Ketika klik mau kemana gitu ya. Ketika diklik mau ke mana. Tinggal diarahkan, on click, mau pergi kemana, navigate to. Mau kemana nih? No, ke halaman fasilitas. Oke. Nah, ini pilihannya nanti bebas. Sementara saya nggak kasih animasi. Lalu dari buku tamu, interaksinya, klik, mau kemana? Navigate to buku tamu. Tutup, kita kembali. Lalu dari buku tamu nih, dari fasilitas, beranda dan buku tamu, berarti sama kasusnya. Dari beranda, prototype jangan lupa, interaction, klik, mau kemana, navigate to beranda, tamu, interaction, navigate to tamu. Yang terakhir, tamu mau ke beranda. Ke fasilitas. Sekarang kita coba. Tinggal di run. Nah, ini sudah jadi ya. Ini runningnya pertama apa tadi? Beranda ya. Beranda, fasilitas, buku tamu. Fasilitas, beranda. Nah, ini sudah jadi ya, tapi memang bentuknya online nih. Ya. Bentuknya online. Nah, kalau mau di-share lewat sini. Ya. Jadi nanti ketika Bapak Ibu, tugasnya sederhana nanti saya jelaskan. Kalau misalnya mau pakai Figma, nanti yang dikirimkan adalah yang ini. Jadi kayak misalnya share ini ya, Google Cloud ya, Google Docs, share-nya kan gini. Jadi saya cuma pengen anyone with the link can view gitu ya. Nah, ini copy, lalu dikirimkan ke, nah coba saya chat ya ke Bapak Ibu. Kira-kira bisa nggak link yang saya kirimkan bisa dibuka ke Bapak Ibu nggak? Nah, silakan dibuka di masing-masing komputer. Mudah-mudahan sedang terkoneksi buka pakai komputer ya. Bisa dibuka nggak di masing-masing komputer Bapak Ibu? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Untuk interaksinya juga berjalan? Jalan, Pak. Berjalan ya. Oke, baik. Demikian kurang lebih ya kalau misalnya untuk pakai Figma.
Kalau Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan gitu ya, ada yang mau ditanyakan silakan. Ada 2 yang sudah saya praktekkan tadi dengan menggunakan pensil, dengan menggunakan Figma. Nah, kira-kira Bapak Ibu lebih nyaman yang mana ya? Atau nanti ketika Bapak Ibu mengakses gitu ya, karena di sini kan ada unit kompetensinya. Bapak Ibu mau menggali kemampuan dari para peserta itu untuk merancang itu melalui aplikasi apa gitu ya. Biasanya kalau asesor ya Bapak Ibu yang saya yakin juga akan menanyakan dulu biasanya. Dengan unit yang sama, kadang-kadang ketika kita mengakses, walaupun unit yang sama, tapi toolsnya berbeda-beda gitu ya. Kayak junior web developer, kadang-kadang kan memang di SKKNI-nya tuh nggak tersampaikan menggunakan apakah pakai PHP atau ASP gitu ya, atau mau pakai JavaScript pun bisa gitu ya. Nah itu biasanya dibebaskan untuk asesinya itu mau pakai tools yang apa. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu. Kalau nggak ada yang ditanyakan, ya. Masalah. Ya, kurang lebih kalau pakai Figma seperti itu, pakai pensil pun seperti itu. Ya, nanti tugasnya, ya tugas nggak banyak sih. Tugasnya adalah, nanti saya tampilkan dulu. Saya share dulu ya. Terlihat slide saya? Terlihat, Pak. Ya. Ya, jadi tugas hari pertama, ya ini masih ada waktu sekitar 20 menit ya. Tapi ini saya jelaskan dulu, nanti pengantar buat besok nanti akan kita jelaskan. Oke, tugasnya adalah Bapak Ibu silahkan cari referensi dari sebuah website ya di internet, lalu rancang ulang. Bukan rancang ulang, maksudnya diimplementasikan dalam bentuk perancangan ya. Pensil atau Figma atau tools mockup yang dikuasai. Ya. Diekspor ya, diekspor dalam bentuk prototype. Ya, jadi tampilan 3 halaman tuh kayak tadi saya beranda, terus ada apa? Ada beranda, ada fasilitas, ada buku tamu, kan 3 halaman tuh ya. Nah itu nanti Bapak Ibu cari referensinya terserah, misalnya headernya di samping kiri gitu, atau menunya di pojok kiri, ya silakan dicari. Ya, silakan dicari referensinya apa aja. Terus dirancang ulang dengan menggunakan pensil atau Figma atau tools mockup yang Bapak Ibu kuasai, silakan. Tapi minimal 3 tampilan ya. Kalau tadi saya ada beranda, ada fasilitas, ada buku tamu. Ya. Itu hasil ekspor. PowerPoint-nya silakan di
Pas waktunya jam berapa kira-kira Bapak Ibu? Jam 7 malam ya. Atau kalau misal sesuai jadwal seharusnya jam 16.15. Jadi proses pengerjaannya harapan saya adalah sesuai jadwal yang di susunan acara yang sudah dibagikan. Ya, tapi ini saya panjangkan ya jam 19.00. Ya. Ada pertanyaan untuk tugasnya? WIB atau WITA, Pak? Oh. WIB ya, Pak? Oh, baik. Oh iya. Oke. Ya. Atas waktunya jam 7 malam WIB. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Untuk kirim via email tuh subjeknya apa ya, Pak? Kenapa? Subjeknya ya. Ya. Ini ya. Oke, baik, Pak. Ya. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan lagi. Nanti tugas apa? Silakan foto ini dulu ya. Silakan difoto. Ini saya save tapi nanti saya juga masukkan ke B-Learning ya. Saya akan masukkan ke B-Learning juga tugasnya seperti apa, tapi karena waktunya sudah hari ini ya. Sudah hari ini, jadi manfaatkan betul 1,5 jam ya di susunan acara. Silakan. Oke, kalau nggak ada pertanyaan, masih ada waktu 15 menit, saya akan jelaskan nanti besok kita akan belajar apa aja ya. Saya akan coba jelaskan, besok kita belajar apa aja, mudah-mudahan nanti materi juga akan saya kirimkan ke B-Learning ini bertahap ya, bertahap, jadi harapannya adalah Bapak Ibu bisa fokus di materi yang sedang disampaikan dan yang akan disampaikan. Tapi perlu juga saya sampaikan urutannya ya, urutannya nanti sampai hari terakhir seperti apa. Nah, jadi hari ini Senin, kita fokus di tools, terus mockup, di unit 1 ya, terus mockup, layout, website, terus Selasa nanti di hasil rancangan dalam bentuk channel CSS. Dan juga penyusunan file masuknya ke unit kompetensi 2
Terus Rabu kita menerap ini UK 3 ya. UK 3 kalau nggak salah ya. Sama terstruktur ya. UK 4 ini menggunakan PHP ya. Sekarang belajar PHP. Terus Kamis masih PHP. Terus Jumat itu ke library UK 5 sama best practices UK 6 ya. Jadi kurang lebih seperti ini Bapak Ibu. Rencananya ya. Rencananya urutannya seperti ini. Kalau misalnya Bapak Ibu ada yang keberatan atau mungkin Pak ini kayaknya agak lama di sini, silakan saja. Ya, nanti ini gambaran kurang lebih seperti ini. Ini hari Senin pengenalan tools, terus mock up website. Besok live sessionnya kita jam 9 ya. Saya akan coba sampaikan HTML, CSS sedikit. Lalu bagaimana mengimplementasikannya hasil rancangan kita ke dalam websitenya. Terus juga bagaimana mengelola tampilan file-filenya, menyusun organisasi file, bagaimana membuat dokumentasi juga dengan README. Terus Rabunya udah masuk ke PHP, jadi kita coba bagaimana cara menjalankan PHP. Terus pengenalan PHP, tipe data, terus bagaimana membuat kontrol program ya, terus juga percabangan, pengulangan, terus juga ada operator dalam PHP, terus bagaimana membuat fungsi dan prosedur dengan PHP, terus bagaimana mengakses file dengan PHP juga, terus kita running PHP di dalam website. Nah ini Kamis, antara Rabu dan Kamis kita full PHP. Baru kelima kita coba bahas library ya. Library kita bisa pakai framework, ya, kita penjelasan tentang framework nanti, dan juga best practices. Ya, ada yang mau disampaikan Bapak Ibu mungkin dengan urutan ini, atau kira-kira apa yang perlu ditambahkan? Silakan saja. Jadi biar saya persiapkan materinya ya. Kalau ini materi udah saya siapkan, tapi kalau misal Bapak Ibu, Pak bisa bahas ini enggak gitu. Kalau ini saya sesuai dengan urutan unit kompetensinya dan juga materi yang biasa disampaikan di program pelatihan umumnya di BPTIK ya. Karena memang uji komnya juga sama sepertinya. Jadi harapannya sudah sesuai dengan materi yang nanti akan diujikan di ketika uji kom. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang mau disampaikan atau ditanyakan. Masih ada waktu sekitar 10 menit lagi. Jadi kita interaktif aja. Apa yang Bapak Ibu mungkin mau sampaikan, nanti mungkin saya bisa persiapkan. Untuk materi HTML itu sudah saya share juga ya. Saya sudah share juga materi HTML ini, kurang lebih ada sekitar 18 orang Bapak Ibu ya. 18 orang pesertanya. Materi HTML saya yakin untuk HTML sudah sebagian besar atau mungkin semuanya sudah
Sudah menguasai Bapak Ibu ya? Maaf Pak, mau tanya Pak. Boleh, silakan. Itu yang di LMS yang checklist yang sebelah kanan harus di checklist nggak? Sebelah kanan ya, Pak. Iya, yang tanda sudah selesai. Pak Han Sulaiman ya. Baik, nanti di grup saya coba tanyakan admin ya, Pak ya. Karena Iya. kalau misalnya di LMS kebetulan dari sisi peserta saya belum pernah coba gitu ya. Dan kalau untuk dari sisi pengajar saya memang ada tanda checklistnya, tapi nanti akan kita coba tanya ya Pak Han, apakah itu harus dikomplitkan karena memang dari sisi peserta saya belum pernah lihat dan juga aturannya seperti apa saya juga belum begitu paham ya, tapi nanti kita akan coba tanya ke adminnya ya. Baik Pak, terima Ya, kasih. terima kasih Pak Han Sulaiman atas informasinya. Ya, silakan ada lagi Bapak Ibu yang mau disampaikan mengenai B-learning. Nanti di grup kita saling berkenalan ya Bapak Ibu ya, karena kalau di live session takutnya durasinya kemakan ya. Jadi karena ini apa namanya pesertanya nggak terlalu banyak, mungkin bisa nanti di grup WA kita bisa saling berkenalan ya, dari mana asalnya. Biasanya kalau offline kan di hari pertama kita kenalan dulu kan. Jadi dari pengajarnya sendiri bisa apa namanya mengukur sehingga bisa menyesuaikan dengan apa namanya kompetensi bapak-bapak. Tapi nanti karena memang live session waktunya juga terbatas, kalau misalnya berkenalan satu-satu juga waktunya habis di situ. Tapi nanti kita akan coba ke grup WA kalau misalnya Bapak Ibu berkenan ya, nanti silakan berkenalan, namanya siapa, asalnya dari mana, terus juga saat ini bekerja di mana, seperti itu ya. Setuju ya Bapak Ibu ya? Mudah-mudahan nggak ada yang keberatan. Ya, Pak. Baik, kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya sudah. Sebenarnya masih ada waktu 7 menit nih nanti. Silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Atau kalau misalnya nggak ada yang mau ditanyakan, saya coba deh. Saya manfaatkan waktu aja. Ya, biasanya kalau misalnya untuk HTML CSS ya implementasinya, referensinya adalah dari sini. Biasanya saya ada di School ya. Saya coba share screen. Ya, biasanya di sini Vertical Schools ya. Biasanya udah harus rajin sekarang untuk apa namanya kursusnya. Biasanya kalau dulu itu nggak oke. Nah, ini ada HTML, ada CSS ya. HTML di sini sudah cukup lengkap. Bapak Ibu mau belajar seperti apa? Nah, sebelah kiri ini urutannya sudah lengkap dari mulai introduction ya, apa itu HTML. Sekarang juga bisa tonton videonya gitu ya. Terus introduction, apa itu HTML, terus bagaimana editornya mau pakai seperti apa, terus basic HTML basicnya itu seperti apa gitu ya. Terus elemennya juga, elemen itu apa, besok kita coba bahas ya Bapak Ibu. Kalau yang Bapak Ibu sudah kuasai, kita coba mengulang kembali. Terus atribut itu apa, terus tampilannya itu seperti apa. Nah, kalau misalnya di sini juga bisa langsung dicoba nih Bapak Ibu ya. Bisa langsung dicoba. Jadi kalau misalnya kita coba di sini, nanti kita akan coba bahas di sini apa itu HTML body ya. Ini kalau misalnya di W3 School sendiri itu bisa langsung dicoba. Misalnya saya mau pakai HR ya. Ini langsung hasilnya tuh bisa ditampilkan di sebelah kanan. Atau kalau misalnya di sini saya mau pakai I, klik, bisa. Nah, kalau mau pakai bold untuk
global sana untuk link ya. Apa lagi? Tapi sendiri ya, ini sampai H6 sebenarnya. Ya, sampai 5 sebenarnya headingnya. Seperti ini ya. So, kalau misalnya mau bikin order list, ini saya memberikan penilaian aja. Seperti ini ya. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu bisa mengakses W3 Schools, sampai sejauh ini saya referensinya di sini. Ya. Bisa pakai warna, ya. Atau kalau misalnya mau tampilannya lebih menarik gitu ya, ini udah pakai CSS sebenarnya, karena sudah pakai CSS inline ya. Karena kalau misalnya di HTML itu hanya pakai background color. Tapi kalau misalnya dengan CSS ini pakai style, kalau di HTML pakai BG color. Nah, ini udah menggunakan CSS, jadi untuk membuat tampilannya lebih menarik. Ini juga pakai CSS, pakai inline, besok kita akan coba. Inline juga. Tapi kalau misalnya mau tampilannya lebih cepat, kita juga pakai ada Bootstrap ya. Saya yakin Bapak Ibu pernah coba juga pakai Bootstrap, besok kita coba pakai juga ya. Live session kita akan bahas tentang Bootstrap. Juga bisa untuk media, bisa menggunakan video juga ya. Jadi di HTML5 itu bisa memunculkan video, audio yang sebelumnya di HTML4 untuk apa namanya, untuk elemen ini memang belum ada. Baik Bapak Ibu, kalau misalnya nggak ada pertanyaan ya saya cukupkan ya. Demikian untuk hari ini. Terima kasih atas masukan dan juga pertanyaan partisipasi dari Bapak Ibu. Ya, kita masih ada waktu kurang lebih 4 hari. Harapannya kita maksimalkan selama 4 hari tersebut ya. Apa yang mungkin bisa Bapak Ibu dapatkan informasi baru gitu atau mengulang kembali dari saya. Nah, harapannya ya saya bersyukur. Tapi kalau misalnya memang apa yang saya sampaikan itu terlalu basic ya, mudah-mudahan menjadi penguat lagi ya, menjadi penguat lagi. Saya yakin Bapak Ibu untuk 6 menit ini juga saya yakin sudah sangat menguasai. Baik, demikian dari saya, Bu Nurul ya. Bu Nurul, terima kasih atas kesempatannya untuk berbagi, untuk sharing apa yang saya ketahui. Jangan lupa tugasnya ya, saya tunggu sampai jam 7 malam. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Demikian dari saya. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf Bapak Ibu, kita akan foto bersama terlebih dahulu. Bisa dinyalakan untuk kameranya. Oke.
Untuk Bapak Ibu yang belum menyalakan kamera, ditunggu ya. Baik, kita mulai untuk foto bersamanya. Saya hitungan ketiga ya Bapak Ibu untuk foto resmi terlebih dahulu. 1, 2, 3. Oke, kemudian foto gaya bebas ya Bapak Ibu. Silahkan digerakkan tangannya ya. Yang penting kakinya tidak bergerak juga. Oke, baik. Saya hitung sampai 3. 1, 2, 3. Oke, baik. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih juga kepada Pak Zulka atas paparannya ya, Pak. Kita akan bertemu kembali besok di live session selanjutnya. Oke, baik. Terima kasih Bapak Ibu bisa meninggalkan Zoom meeting.